Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Sahilatun Najah, NPM 2019-015-0049, kelas C2A, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa dapat memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandasan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, berhubungan dengan materi yang sudah Bu Ajeng ajarkan, yaitu demokrasi Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan, ketahanan nasional, dan anti korupsi. Yang menjadi permasalahan bangsa Indonesia pada saat ini adalah COVID-19, korupsi, keadilan hukum, pendidikan dan kesehatan, penganggur, ekonomi yang tidak merata, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan mengambil contoh kasus tentang COVID-19 dan korupsi. Karena korupsi adalah musuh yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Betul apa betul? Dari berita yang saya baca, pemerintah Indonesia memberikan anggaran dana sebanyak 677 triliun untuk menanggulangi wabah virus corona. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah akan bertindak keras dan tegas terhadap siapapun yang mengkorupsi dana tersebut. Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar ini dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Aspek pencegahan harus dikedepankan. Tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya sederhana, output dan outcome-nya harus maksimal bagi seluruh rakyat. Tidak hanya Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan semua pihak baik di pusat maupun di daerah agar transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran penanggulangan COVID-19. Khusus untuk pengawasan bansos, KPK mengajak masyarakat melaporkan jika ada penyelewengan. Kembali, beliau mengingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba menkorupsi anggaran penanganan COVID-19, hukuman mati akan menanti. Ada berbagai analogi tentang COVID dan korupsi. Ada dua analogi yang saya tahu. Yang pertama, COVID membuat orang tidak bisa berpergian kemana-mana, sedangkan korupsi bisa membuat orang pergi kemana-mana. Yang kedua, COVID membutuhkan vaksin atau obat, sedangkan korupsi membutuhkan taubat. Dari adanya kasus COVID-19 dan korupsi ini, kita sebagai mahasiswa tak hanya harus berpikir kritis, tetapi juga semua mahasiswa harus bisa menunjukkan peran dan kepeloporannya di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena wabah ini telah banyak menyebabkan krisis di segala lini kehidupan. Para mahasiswa, ayo tunjukkan kepemimpinan kalian untuk menghadapi krisis multidimensi yang terbentang di depan mata. Dalam kondisi yang serba sulit akibat COVID-19 ini, kaum mahasiswa harus bangkit, menjalin gotong royong dengan kelompok masyarakat lain. Diharapkan setelah gotong royong ini mampu mengatasi kesusahan masyarakat di tengah pandemi yang menjangkit negeri ini. Dengan momentum kemerdekaan Indonesia harus menjadi penyemangat bagi mahasiswa. Dan dalam membangun bangsa dan negara dengan mengaplikasikan sikap saling menghargai dan kesadaran dalam diri masing-masing terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul. Tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, COVID-19 ini juga membawa berbagai isu politik seperti ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah karena terbatasnya akses informasi mengenai penanganan COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Karena COVID-19 mudah menular melalui kontak fisik ataupun udara, melalui tetesan air liur dari hidung dan mulut, maka negara-negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan social distancing, physical distancing, hingga lockdown guna menedam penyebaran virus ini. Di sisi sosial budaya, kebijakan ini memberikan dampak pada kesehatan mental beberapa orang. Isolasi diri seringkali menyebabkan kesepian. Dan banyak juga masyarakat yang mengucilkan penderita COVID-19. Bahkan, kita pasti sempat mendengar berita bahwa warga enggan memakamkan jenazah
atau korban yang positif COVID-19. Tentu saja, perbuatan tersebut melenceng dari Pancasila Sila kedua. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita hoax yang beredar, dan hal ini tentu saja membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Nah, pandemi ini tidak hanya dapat diatasi hanya dengan satu pihak. Walaupun sudah mengeluarkan banyak stimulus, pemerintah tidak mungkin berhasil melawan virus ini jika masyarakatnya masih tidak mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi marilah kita saling membantu, memberi dukungan psikologis bagi sesama, menerapkan semangat gotong royong yang sudah menjadi warisan sejak dahulu. Sekian pemaparan video COVID dan korupsi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetap semangat walaupun masih kuliah daring dan ada beberapa teman kita yang masih WFH. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke semua, makasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.